Apa namanya Pak Per? Kalau namanya saya kurang ini sih, kalau namanya lupa karena bahasanya saya pakai bahasa Jamur pecah dalam padi ya, dari dalam padi ya. apa namanya? Kan buah padinya pecah, Ya gabahnya pecah. gabah pecah. Nah, jadi bisa dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, kulitnya ini kurang elastis. Makanya ketika terjadi pengisian bulir, kulit Tahan. tadi tidak tahan, tidak bisa menahan, dia tidak elastis, kaku. Makanya pecah. Yang kedua, disebabkan bisa jadi karena terlalu tingginya penggunaan katakanlah POC ataupun PPC. Apa itu? Dari jenis pupuk apa itu? POC, PPC. POC itu pupuk organik cair. PPC pupuk pelengkap cair. Jadi terkadang petani kan banyak menggunakan Overdosis. ya. Jadi OD ya. Jadi pupuk yang bagus itu ketika kita penggunaannya tepat dosis, tepat takaran, tepat sasaran, itulah yang dimaksud dari penggunaan yang baik itu yang seperti itu dia. Tepat waktu. Penggunaannya disiplin. Komposisinya cukup. Nggak perlu lebih. Nah, ya, jadi cukup takarannya, tepat waktunya, ya kan? Tepat takaran, tepat sasaran, tepat waktu. Jadi pasti bisa menghasilkan sesuatu yang bagus. Ya, disiplin kuncinya ya. Tapi kalau berlebih yang kita sanksikan seperti itu. Kalau sudah pecah seperti itu tadi, ini bisa hampir semua nanti pecah. Dia nggak nular itu ya? Menular. Menular ya? Bisa menular. Serbuknya itu ya? Iya. Makanya produksi pasti akan turun. Tapi alhamdulillah nih cuman ketemu satu aja tadi nih. Ya ada sih, cuman ya nggak semua. Iya. Tapi kalau dia semua udah. Nah, ini tadi yang patah leher tadi ya. Iya. Apa nama sakitnya itu? Blas. Blas yang menyerang di bagian pangkal leher. Iya. Inilah yang menjadikan jumlah produksi menurun. Iya. Jadi pada umur padi sekitar umur 65 sampai menjelang panen, inilah yang harus diwaspadai. Iya. Makanya ketika umur 50 begitu padi sudah mulai keluar merata begitu, saya sarankan tetap harus pakai pengisida. Didampingi sama untuk pengisida. menjaga, mengantisipasi. Iya. Karena kalau sampai nanti sudah masuk, pengisida itu berapa kali sampai panen biasanya dari awal? Minimal 2 kali. 2 kali. Pestisida? Kalau pestisida tergantung Hama dan penyakit yang menyerang. Lain fungi, lain pesti. Beda. Kalau fungi dia untuk jamur. Kalau pesti itu sida itu racun. Jadi untuk pengendali hama. Kalau jamur, kalau fungi dia untuk pengendali penyakit. Begitu Penjelasan hama itu banyak. Ada ulat, ada tikus, lereng, kepinding, ulat gulung, ada kan HPP, hama putih palsu, hama putih, pengerek batang, itulah jenis-jenis hama. Masya Allah. Ya kan? Tapi kalau penyakit beda lagi. Jamur, bakteri. Nah ini juga jamur ini yang seperti ini. Jamur ya. Yang bergaris ini jamur juga. Ini kalau nggak terkendali juga ini juga mengganggu. Pertumbuhan padi. Mengganggu untuk pengisian bulir juga. Ini namanya dia Cercospora. Tapi biasa muncul kalau sudah padi-padi berumur udah menjelang panen, biasanya dia muncul Cercospora. Jamur bergaris. Jadi kalau petani yang nggak paham mungkin sudah tua daunnya, padahal ini jamur ya. Penyakit. Jadi luar biasa persoalan di padi ini. Ya, cukup lumayan lah. Jadi kalau penyakit tadi kan nampak serangannya tapi tidak nampak wujud. Iya. Ya nggak berbentuk dia nih. Tidak berbentuk tapi rusak. Iya. Pada tanaman terlihat jelas. Ya. Tapi kalau hama nampak dia. Kalau yang seperti ini apa namanya? Penyakit. Penyakit juga ya? Ya.
Ini apa nama Jamur sakitnya? tadi. Jamur juga. Jamur. Disebabkan sama Iya, jamur ya. Ini makanya ada kuning-kuning gini ya. Pucuk apa? Meranggas atau apa namanya? Kresek atau apa? Ya, masuk jamur dia. Makanya harus diantisipasi dengan menggunakan fungisida. Fungi sama pesti ya. Ya, kalau kita selalu sampai sekarang sih ya bukan menjual merek, memang pakai Filia yang kemarin. Filia ya. Nanti Teman juga boleh pakai yang lain lah. ya. Merek dagang kan banyak. Mungkin satu tempat tuh mungkin dominan dia pakai Skor atau pakai Folikur, ada lagi pakai Filia, ada lagi pakai banyak lah. Merek Belum- dagang ini banyak luar biasa. Belum lagi burung ya. Belum lagi burung. Burung itu termasuk hama, Sama ya. ya. Pengganggu, hama pengganggu, termasuk tikus, burung. Tikus, burung. Ya obatnya pasti pestisida. Kalau yang udah berbentuk hama, ya pasti Pestisida. Sida itu racun. Tapi kayaknya walang sangit nggak banyak ya. Kemarin ada sih, yang udah kita ya walang sangit juga termasuk hama. Sama ya. Ya harus pakai pesti. Itu bisa matang batang kena ya. Kalau walang sangit dia yang diserang gabah. Oh. Jadi yang hitam-hitam ini, Hmm. inilah akibat serangan walang sangit tadi. Ya. Cairannya ya. Ya, dia memakan sari daripada beras tadi, sari padi. Padinya. Nah, dia masukkan cucuknya itu melalui sela padi. Makanya yang hitam-hitam ini nggak akan bernas gitu. Makanya kan serangan walang sangit ya. Jadi makannya dia dari belahan apa ini Pasti kopong ya. pasti. Nah, Luar apa? biasa. Jadi sap dia. Langsung makan sebelum jadi dia. Ya, masih susu dia masih berbentuk. Inilah guys ilmu hari ini yang kita dapatkan. Mudah-mudahan kita bisa untuk bahan diskusi sama kawan-kawan petani lainnya dari kampung lain, dari desa lain, dari kabupaten lainnya. Tapi ada juga yang kita sebut musuh alami juga ada. Nah, macam yang terbang ini tadi. Jangan pula nanti salah. Nah, itu yang terbang itu. Nah, itu namanya kumbang kuba. Ini dia nih. Bukan, Ya. itu lembing. Hah? Kumbang kuba. Iya, kumbang kuba. Kumbang kuba. Kumbang kuba. Kumbang kuba dia makanan pemakan alami. Makan apa dia tuh? Wereng juga mau. Telur wereng. Artinya dia membantu Membantu padi. petani. Nah, jadi kalau ada seperti ini jangan diusir ya. Ya jangan. Termasuk laba-laba. Itu merupakan predator alami. Melindungi Melindungi tanaman. tanaman. Karena dia memangsa Wereng. wereng ya. Ya, laba-laba itu jangan sampai punah Iya. karena dia membantu kita memakan wereng. Luar biasa. Artinya penggunaan pestisida harus terukur lah. Iya. Nggak bisa Dan ubah- dia jangan sampai mati juga ya. Ya kalau bisa jangan mati. Iya. Iya. Musuh alami. Rumputnya pun juga Banyak. musuh alami nih. Banyak sih kajian kalau di padi. Luar biasa. Oke Udah sama guys. penyakit Terima kasih musuh Pak alami. Ferdinand. Ya. Selamat sore dan salam bahagia.